Makam Negoro Pelosok Kuning, dan kita akan menjelaskan sejarah serta berbagai macam bagian-bagian yang ada di dalam masjid tersebut. Dan kami minta maaf jika ada suara hujan karena hujan badai. Lanjut. Patok sendiri itu artinya adalah suatu batas atau suatu pedoman, dan negara atau negoro itu artinya adalah wilayah atau pemerintahan. Salah satu masjid Patok Negoro yang masih muncul atau terjaga keasliannya adalah Masjid Jami Patok Negoro Pelosok Kuning. Nama dari Masjid Pelosok Kuning ini itu diambil dari pohon ploso yang berdaun kuning. Dan bangunan ini dulunya itu dibangun oleh Kiai Mursodo, yaitu anak dari Kiai Nur Iman Langit. Nah, dulunya bangunan ini itu berada di sebelah selatan. Sultan Hamengkubuwono I membangun masjid gede dan keraton, sehingga masjid ini dipindahkan ke wilayahnya yang sekarang. Nah, mahkotanya itu memiliki kesamaan dengan masjid gede, tapi perbedaannya ada di tumpangannya. Kalau di masjid gede itu ada 3, sedangkan di masjid Pelosok Kuning ini ada 2. Area unik lainnya terdapat pada jembatan di Masjid Pelosok Kuning. Jembatan ini sudah dilapisi oleh keramik dan dibatasi oleh pagar. Jembatan ini merupakan jembatan utama untuk menuju masuk ke dalam masjid tersebut. Bagian paling menarik dari masjid ini adalah kolamnya. Airnya berasal dari Sungai Gajah Wang yang digunakan untuk mensucikan diri. Desain digunakan berdasarkan budaya dengan mengitari bagian utara, timur, dan selatan. Nah, sekarang kita ada di serambi masjid, bagian luar dari ruang utama masjid yang letaknya lebih rendah sekitar setengah meter. Nah, di serambi ini diletakkan juk beserta kentongannya. Kemudian ada pula pelosok atau karpet. Dan di bagian bawah serambi itu terdapat lantai yang mengelilingi bagian serambi. Nah, bagian ini disebut dengan selasar. Selasar dibatasi dengan pagar yang membatasi selasar dengan bagian kolam. Bagian serambi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian timur, selatan, dan utara. Nah, khusus untuk bagian timur itu berhubungan langsung dengan gerbang utama masjid. Halaman ini dapat digunakan untuk tempat beristirahat duduk sejenak sembari melihat area kolam, dan pastinya halaman ini dapat digunakan untuk ibadah sholat. Kemudian di sebelah sini terdapat rak yang difungsikan untuk menaruh Al-Quran serta buku-buku dan piagam-piagam yang diraih oleh Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning. Nah, jadi di sini adalah ruang utama Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning atau ruang sholat khusus untuk jamaah laki-laki. Di ruang sholat ini terdapat mihrab atau tempat untuk imam, kemudian ada mimbar dan ada balustrade di sebelah kanan dan kiri. Nah, jadi ini ada bagian yang namanya itu mihrab. Mihrab ini merupakan tempat untuk imam sholat. Nah, di depannya ini terdapat sebuah jendela yang mana jendelanya itu menghadap ke makam yang ada di belakang masjid ini. Jendelanya itu terbuat dari kaca dan juga kayu. Untuk ukuran mihrab ini, dia tingginya 2 meter bagian depan dan bagian belakangnya itu 2,5 meter. Di sebelah kanan masjid itu ada sebuah mimbar, di mana mimbar ini merupakan tempat untuk khotib memberikan khutbahnya. Selain itu, mimbar ini juga digunakan untuk acara-acara besar seperti Idul Fitri, Idul Adha. Untuk mimbar ini terdapat tongkat yang dimana tongkatnya itu masih digunakan sampai sekarang ketika khutbah Jumat. Halaman ini juga jalan menuju ke area makam. Selain sebagai jalan, halaman ini juga dapat digunakan sebagai ibadah para jamaah apabila masjid yang di dalam sudah dipenuhi oleh jamaah. Selain itu, masjid ini memiliki makam, terutama keluarga utama pendiri Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning dengan luas 300 meter dan jumlah makam sebanyak 64 buah. Khutbahnya.
mimbarnya. Selain itu, mimbar ini juga digunakan untuk acara-acara besar seperti Idul Fitri, Idul Adha. Untuk mimbar ini terdapat tongkat yang dimana tongkatnya itu masih digunakan sampai sekarang ketika khutbah Jumat. Halaman ini juga jalan menuju ke area makam. Selain sebagai jalan, halaman ini juga dapat digunakan sebagai ibadah para jamaah apabila masjid yang di dalam sudah dipenuhi oleh jamaah. Selain itu, masjid ini memiliki makam, terutama keluarga utama pendiri Masjid Patok Negoro Pelosok Kuning dengan luas 300 meter dan jumlah makam sebanyak 64 buah. Genteng dengan tanah yang tipis atau biasa disebut kaweng pertama kali dipasang pada 1869 Masehi. Setelah itu, genteng diperbarui pada tahun 1946 Masehi. Setelah itu, pada tahun 1990-an, genteng sudah menjadi genteng yang tebal dan kokoh. Di dalam Masjid Patok Negoro, terdapat sebuah palestren yang dibuat hanya khusus untuk wanita. Palestren sendiri ini dibuat untuk menghargai kaum hawa yang ingin beribadah di dalam Masjid Patok Negoro. Jadi di bagian ini ada sebuah sekat yang terbuat dari dinding dan diteralis oleh kayu. Buku matkul sejarah seni kita berusaha dengan Masjid Pelosok Kuning dan kita disuruh menjelaskan tentang sejarah serta ada bagian-bagian interior di dalam gitu. Nah, Bapak, pertanyaan pertama nih, apakah ada semacam kegiatan yang berlangsung rutin di dalam masjid ini? Ya, kegiatan rutinnya ya sholat waktu malam itu mulai dari malam Selasa terus Al-Quran, malam Rabu kajian untuk anak muda, Kamis untuk ibu-ibu, malam Jumat kita ada mujahadah, malam Sabtu kajian kita kuning, malam Minggu itu sholat sahur. Nah, kalau Ramadan lain lagi, Ramadan itu semalam dulu gitu. Sebagai peran Bapak dari tempat ini, adakah tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola tempat ibadah ini? Ya paling kendala besarnya itu masalah istiqomahnya itu, untuk lestarinya kegiatan-kegiatan itu tantangan besar. Lalu Pak, bagaimana sejarah proses berdirinya masjid ini dan adakah peran penting yang ikut serta dalam pembangunannya? Desain kejadian keraton yang Jakarta ini, Pak. Keratonnya di tengah, barat timur utara selatan ada benteng-benteng. Unsur seni yang berperan penting dalam pengembangan ibadah ini apakah ada? Seni ini sangat seni ya, juga ada seni tradisi Jawa, Sawatan Baduy, antara dengan nada tinggi dan ada alat seni yang unik. Apakah ada simbol atau karya seni tertentu yang sangat signifikan? Masjid itu ada musbaka namanya. Itu lambang dari seorang yang telah melampaui pada kehidupan hingga menjadi insan yang kamil.